banyak banget stigma orang yang berpikir kalau jika Prabowo naik menjadi presiden, keluarga cendana akan hidup lagi gitu Om. Menurut Om Hadi ini gimana nih? Benar nggak sih Prabowo ini bakal menjadi penerus keluarga cendana dan kembali untuk menduduki puncak kekuasaan dari keluarga cendana tersebut? Jakarta di tanggal 19 Mei keadaan begitu eksplosif ya. Banyak orang turun ke jalan ya. Aksi demonstrasi. Jumlahnya besar. Dan mereka ingin berada di Monas dan kemudian melakukan satu tuntutan besar begitu ya agar Pak Harto lengser. Dan itu melibatkan banyak sekali elemen dalam masyarakat. Pada saat yang sama, tentu Pak Harto ya sebagai kepala negara akan merespon keadaan dan dalam hal ini memerintahkan ya kepada katakanlah waktu itu Pak Wiranto ya, beliau sebagai Menhankam Pangap gitu ya, dan Pak Prabowo sebagai Pangkostrat. Yang terjadi adalah bahwa perintah untuk mengamankan itu bunyinya adalah perintah agar segala jenis aksi demonstrasi itu bisa ditiadakan. Gitu. Nah, itu kan bisa multitafsir. Betul. Caranya bagaimana? Kan bisa gitu. Menghalalkan segala cara mungkin ya. Kalau anak sekarang mungkin membayangkannya ya pasti akan ada bentrokan. Betul. Gitu. Ratusan ribu massa. Itu nggak bisa kalau nggak menggunakan kekuatan katakanlah ya senjata gitu ya, atau ya kekerasan lah secara umum ya. Tetapi itu tidak jalannya peristiwa, jalannya sejarah tidak seperti itu. Jadi Pak Prabowo itu berusaha keras ya untuk ikut mencari jalan keluar ya agar tidak terjadi clash. Tidak collide ya, tidak ada benturan lah. Bagaimana caranya? Gitu. Dan itu bisa diusahakan. Ya, ketika akhirnya ya Pak Amin Rais yang waktu itu memang tokoh reformasi dan ikut menggerakkan massa dalam jumlah besar itu bisa dibujuk. Bisa dibujuk untuk tidak melanjutkan pengerahan massa. Karena sangat mungkin jika situasinya berkembang tidak terkendali dan di sana terjadi katakanlah ya pengendalian dengan menggunakan peluru tajam begitu, tentu akan jatuh korban besar, akan terjadi pertumpahan darah. There will be a bloodshed. Dan itu tentu opsi yang tidak dikehendaki semuanya. Gitu loh. Dan itu berhasil. Jadi di tengah malam ya, pada pergantian waktu gitu, dini hari, Pak Amin membuat satu keputusan besar ya dan mengirim kepada seluruh media pemberitahuan bahwa aksi kumpul di Monas itu tidak dilanjutkan. Dan itu artinya satu pencapaian, Tintan. Peluang terjadinya kerusuhan bisa dihindari. Penggunaan peluru tajam yang sewaktu-waktu bisa diambil keputusannya tidak terjadi. Dan lebih dari itu adalah semua pihak bisa menahan diri. Ya, Anda bisa bayangkan, adik, dengan cara seperti itu, ya kalau Pak Prabowo katakanlah merasa pingin mendapatkan apresiasi ya karena kerja kerasnya terutama membuahkan hasil gitu. Tapi yang terjadi kan tidak begitu, Dek. Kalau kita baca di Asia Week ya yang terbit tahun 2000 atau 2 tahun setelah reformasi 98. Dan itu kan baru ketahuan duduk perkaranya yang sesungguhnya. Justru malah sebaliknya. Jadi Pak Prabowo itu ya kemudian datang ke Pak Harto. Dan dengan polosnya dia masih punya bayangan di pikirannya. Nih gue akan diapresiasi nih. Atas kinerjanya sudah bisa meredam gitu ya. Bayangin peluang kejadian clash segede itu kan. Tapi yang terjadi kan sungguh di luar dugaan gitu. Dia di situ masuk ke cendana itu sudah ditunggu oleh keluarga Pak Harto lengkap dan ada juga ya Pak Wiranto gitu. Kalau cerita Pak Prabowo di Asia Week itu jelas sekali. Jadi begitu beliau masuk ke ruangan itu, pertama yang menghadang itu Mbak Mami, putri bungsu Pak Harto. Dan dalam situasi yang tegang, emosional,
amarah itu ada di setiap orang kan gitu. Dan kemudian yang terjadi ya terjadilah. Mbak Mami itu dengan jari telunjuknya menuding Pak Prabowo, ya. Itu kisah Pak Prabowo. Dan jarak jari telunjuknya dengan hidungnya itu tinggal berapa inci gitu. Waduh, dramatis juga dan ya Om. dibilang pengkhianat. Nyah kau dari rumahku, jangan sekali-kali menginjakkan kaki di sini. Ya kurang lebih begitulah ya. Kalimat yang diceritakan Pak Prabowo itu. Traitor, stay away from my house. Laporan Nasionalis seperti itu. Anda bisa bayangkan. Dan Mbak Titi hanya bisa menangis. Gak bisa berbuat apa-apa ya Istrinya Om. Pak Prabowo itu Betul. praktis tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan belakang hari kan baru kemudian diceritakan oleh Mbak Titi bahwa saat itu ya di dalam keluarga Cendana itu muncul informasi, muncul laporan bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya setengah menggalang kekuatan ya Untuk untuk menyiapkan Oke. ya, keadaan termasuk juga menyiapkan siapa yang akan menjadi penggantinya Oke. Pak Soeharto. Pak Harto. Oh, Gitu. ya. Dan keadaan-keadaan memang eksplosif deh ya. Ya. Banyak peristiwa terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Pak Harto membentuk komite reformasi dan kemudian orang-orang yang diundang untuk bergabung menolak, gitu. Iya. Dan belum lagi meskipun taming the mass ya, mengendalikan massa itu relatif berhasil, tapi tidak juga bisa menghentikan orang untuk turun ke jalan. Oke. Ya. Nah, dan itulah kemudian yang berkulminasi ya, didahului juga oleh para menterinya yang mengundurkan diri, Dek. Banyak Om itu menteri Banyak. yang mengundurkan diri Banyak. dari kabinet Soeharto. Iya, Oke. hampir semuanya. Dan hanya tersisa satu orang ya, Mensesnek Saadillah Mursyid waktu itu. Iya. Pak Saadillah Mursyid ini setia ke Pak Harto sampai detik terakhir gitu. Dan akhirnya bermuara pada 21 Mei 98. Ya. Ya, Pak Harto menyatakan berhenti dan kemudian Pak Habibie naik menggantikan beliau gitu. Dan kemudian setelah itu Pak Prabowo seperti fading away. Seluruh arus peristiwa setelah itu seolah-olah Hilang aja gitu ya. membuat Pak Prabowo hilang. Ya. Jadi Intan, dengan semua yang dialami itu, dengan semua kehilangan yang dia alami, bagaimana mungkin orang masih akan berkata dia pelanjut keluarga Cendana? Oke, ya. For what reasons? Dengan alasan apa? Gitu. Justru malah nggak relevan ya Om ya. Sangat tidak relevan. Ya, betul. Dan tadi Om singgung di awal, Pak Prabowo ini kan karakternya unik. Ya. Orang ini luar biasa dari sisi ya perkembangan kepribadiannya, pertumbuhan kepribadiannya itu memang agak beda gitu loh. Dan peristiwa selanjutnya, kejadian-kejadian selanjutnya ya, terutama setelah Pak Prabowo mengasingkan diri ke Yordania dan kemudian pulang membentuk Gerindra, itu kita bisa melihat dengan jelas ya bahwa Pak Prabowo berkorban besar itu perlahan-lahan dia mulai bisa ikut memetik keadaan, memetik manfaat baik. Artinya apa, Dek? Demokrasi yang tumbuh meskipun tertatih-tatih, kemudian memberi ruang kepada Pak Prabowo untuk ikut menjadi bagian dengan mendirikan Gerindra. Gerindra, ya, Ya. betul. Ya, itu tidak semua orang bisa survive. Betul. Wah, ternyata berat sekali ya perjalanan Ya, hidupnya. beliau orang yang saya kira memang dijadikan menjadi apa ya? Dijadikan menjadi a more perfect character dari semua yang dia alami di 98 itu. Gitu. Jadi ketika semua yang dia dapat harus hilang pada peristiwa-peristiwa 98 itu, justru di puncak kesakitan itulah dia menemukan mutiara yang dia cari. Yakni tahap hidup dia selanjutnya masuk ke politik.